Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Nah, saya sendiri Ekma Lestari Larasuci dan teman saya Maria Ulfa akan mempresentasikan berbicara efektif, mengorganisir, dan membuat outline pidato. Subpoin yang akan kita bahas kali ini adalah membangun pernyataan tesis, garis besar tubuh pidato, membuat bagian transisi, dan rambu. Setelah Anda menganalisis audiens Anda, mengidentifikasi tujuan umum Anda, membuat tujuan khusus, dan mengumpulkan informasi tentang topik Anda siap untuk mengidentifikasi ide-ide utama yang ingin Anda presentasikan dalam pidato. Dan menyusunnya menjadi pernyataan tesis yang disusun dengan baik. Identifikasi pokok. Pidato adalah pernyataan kalimat lengkap dari 2-5 gagasan pokok yang akan digunakan dalam pernyataan tesis. Jumlah poin utama atau ide pokok dalam pidato yang terorganisir dengan baik akan membantu audiens mencari gagasan dan memungkinkan setiap gagasan itu dikembangkan dengan bahan pendukung yang sesuai. Oke, ada beberapa cara untuk mengidentifikasi pokok pidato. Pertama, mulailah dengan membuat daftar ide-ide yang Anda temukan yang berhubungan dengan tujuan spesifik pidato Anda. Kemudian yang kedua, hilangkan ide-ide yang menurut analisis audiens Anda sudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga, periksa untuk melihat apakah beberapa ide dapat dikelompokkan bersama di bawah konsep yang lebih luas. Yang keempat, hilangkan ide-ide yang tidak memiliki dukungan kuat dalam sumber-sumber yang Anda konsultasikan. Yang kelima, hilangkan ide-ide yang mungkin terlalu rumit untuk dipahami oleh audiens pada saat Anda harus menjelaskannya. Kemudian yang terakhir, dari ide-ide yang tersisa tersebut, pilih 2-5 yang paling penting untuk dipahami audiens jika ingin mencapai tujuan pidato spesifik Anda. Menulis pernyataan tesis. Tesis adalah ringkasan 1 atau 2 kalimat dari pidato yang menggabungkan tujuan umum dan khusus, kemudian menampilkan poin-poin utama pidato. Kalian tidak hanya akan menulis kalimat ini pada kerangka pidato, tetapi juga akan menggunakan kalimat ini sebagai dasar untuk transisi dari pendahuluan ke isi pidato. Garis besar tubuh pidato. Garis besar tubuh pidato akan mencakup 3 tingkat informasi, yaitu seperti poin utama yang terdiri dari 1, 2, 3, maksimal 2 set subpoin dan subpoin A, B, C atau 1, 2, 3 untuk beberapa atau semua poin utama. Yang terakhir, materi elaborasi yang dipilih untuk mengembangkan poin dan subpoin utama seperti A, B, C. Nah, jika Anda telah mengembangkan keahlian pada topik Anda dan melakukan banyak penelitian, Anda harus memilih subpoin dan informasi pendukung apa yang akan disajikan karena 2-5 poin utama yang sama dapat dikembangkan menjadi pidato yang akan berlangsung selama 3 hingga 5 menit, 5-7 menit, 8-10 menit, bahkan menjadi presentasi utama 50 menit. Nah, panjangnya pidato tidak ditentukan oleh jumlah poin utama, tetapi oleh seberapa teliti Anda mengembangkan masing-masing poin tersebut. Seperti yang akan Anda lihat, poin utama yang kompleks mungkin memiliki 2, 3, atau bahkan lebih subpoin. Nah, setiap subpoin akan dikembangkan melalui 1 atau lebih subpoin. Dan subpoin dapat dijabarkan dengan definisi, contoh, statistik, pengalaman pribadi, cerita, kutipan, dan item lainnya. Setelah Anda memiliki pernyataan tesis, Anda dapat memulai menguraikan poin-poin utama yang akan membentuk tubuh pidato Anda. Poin-poin utama dalam kerangka Anda adalah representasi kalimat lengkap dari ide-ide utama yang telah identifikasi dan tentukan dalam pernyataan tesis. Setelah Anda menuliskan setiap poin-poin utama, Anda akan memilih pola pengorganisasian. Kata-kata poin utama. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat merevisi kata atau untuk poin-poin yang telah dibuat. 1. Apakah hubungan setiap pernyataan poin utama dengan pernyataan tujuan ditentukan dengan jelas? Yang kedua, apakah poin-poin utama paralel dalam struktur? Struktur paralel membantu audiens mengenali poin utama dengan mengingat pola dalam kata-katanya. Memilih pola organisasi untuk poin utama. Pidato dapat diatur dalam berbagai cara. Tujuan Anda adalah menemukan atau membuat struktur yang akan membantu audiens memahami materi. Meskipun pidato dapat mengikuti banyak jenis organisasi, pembicara pemula harus mempelajari 4 pola dasar, yaitu urutan waktu, naratif, topik, dan alasan logis. Urutan waktu. Urutan waktu kadang-kadang disebut urutan berurutan atau urutan kronologis.
Urutan ini adalah pola yang sering digunakan dalam pidato informatif. Saat Anda menggunakan urutan waktu, Anda mengatur poin utama Anda dalam urutan kronologis atau dengan langkah-langkah dalam suatu proses. Dengan demikian, urutan waktu tepat ketika Anda menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana membuat sesuatu, bagaimana sesuatu bekerja, atau bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Urutan naratif. Pola kedua untuk mengatur poin utama Anda adalah urutan naratif. Tatanan naratif menyampaikan ide-ide melalui sebuah rangkaian cerita. Pola ini mirip dengan urutan waktu karena poin utama disajikan dalam urutan kronologis. Tetapi dengan urutan naratif, seluruh pidato terdiri dari satu atau lebih cerita yang mencakup karakter, latar, dan plot. Urutan naratif sangat efektif ketika Anda menceritakan kisah yang menarik secara emosional. Tujuan menggunakan pola ini adalah agar pendengar menerima kesimpulan Anda dengan menunjukkan kepada mereka validitas dari apa yang Anda katakan melalui deskripsi daripada sekedar memberitahu mereka. Urutan topik. Ketiga yang sering digunakan untuk pidato informatif adalah urutan topik. Urutan topik mengatur poin-poin utama pidato berdasarkan kategori atau pembagian subjek. Ini adalah cara umum untuk mengurutkan poin-poin utama karena hampir semua subjek dapat dibagi lagi atau dikategorikan dalam berbagai cara. Urutan topik dapat berubah dari umum ke khusus, berpindah dari yang paling tidak penting ke yang paling penting, atau mengikuti beberapa urutan logis lainnya. Urutan alasan logis. Urutan alasan logis mengatur poin-poin utama pidato persuasif dengan alasan yang mendukung tujuan pidato tertentu. Hal ini menekankan mengapa audiens harus percaya sesuatu atau berperilaku dengan cara tertentu. Urutan alasan logis paling tepat untuk pidato persuasif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ekmah. Nah, yang kedua itu ada identifikasi dan buat garis besar subpoin. Mengidentifikasi poin utama pidato dan mengidentifikasi subpoin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, garis besar akan mencakup pernyataan kalimat lengkap dari masing-masing subpoin. Nah, sebuah poin utama dapat memiliki 2, 3, atau bahkan lebih subpoin tergantung pada kompleksitas poin utama. Nah, di situ ada mengidentifikasi subpoin. Mengidentifikasi subpoin yaitu dengan menyortir kartu penelitian yang telah disiapkan sebelumnya ke dalam tumpukan yang sesuai dengan masing-masing poin utama. Setelah membuat daftar item-item informasi yang menjadi pokok permasalahan, carilah hubungan antara dan di antara ide-ide. Saat menganalisis dapat menggambar garis yang menghubungkan item informasi yang cocok secara logis dan mencoret informasi yang tampaknya tidak relevan atau benar-benar tidak cocok dan menggabungkan ide serupa menggunakan bahasa yang berbeda. Dalam kebanyakan kasus, item serupa yang telah ditautkan dapat dikelompokkan di bawah judul yang lebih luas. Nah, kemudian ada outline subpoint. Nah, outline subpoint ini dipresentasikan pada outline dalam kalimat lengkap, seperti poin-poin utama. Poin-poin tersebut harus direvisi sampai dinyatakan dengan jelas. Kemudian yang ketiga ada daftar bahan pendukung. Nah, garis besar yang baik juga mencakup pernyataan singkat tentang bahan pendukung, bahan pengembangan yang akan digunakan dalam pidato termasuk pengalaman pribadi. Contohnya seperti ilustrasi, anekdot, statistik, kutipan, dan bentuk bahan pendukung lainnya. Nah, kalian pasti akan memilih item ini untuk memenuhi kebutuhan audiens, meskipun secara teoritis mungkin untuk menyampaikan pidato hanya dengan menyajikan poin-poin utama dan subpoin yang digariskan. Poin-poin ini biasanya dapat dinyatakan hanya dalam beberapa menit. Jadi, jika batas waktu pidato kalian adalah 3-5 menit yang mencakup pendahuluan dan penutup, nah kalian masih mempunyai waktu sekitar 1 menit untuk elaborasi. Intinya adalah apakah pidato 3-5 menit, 5-7 menit, dan 10 menit atau lebih mungkin tidak mempengaruhi pernyataan poin utama dan subpoin. Nah, kemudian di sini bagian C buat bagian transisi dan rambu-rambu. Nah, transisi bagian
menjembatani bagian utama pidato dan terjadi antara pendahuluan dan isi, antara poin utama di dalam isi dan antara isi di dalam kesimpulan. Bagian transisi harus direncanakan dan ditempatkan dalam garis besar sebagai pernyataan kurung di mana mereka akan terjadi. Nah, sementara transisi bagian berfungsi sebagai perekat yang menyatukan elemen makrostruktur pidato Anda. Nah, rambu-rambu berfungsi sebagai perekat yang menyatukan subpoin dan bahan pendukung di dalam setiap poin utama. Bersama-sama, jenis transisi berfungsi sebagai peta jalan bagi pendengar untuk diikuti saat Anda menyajikan pidato Anda. Nah, sekian, terima kasih dari kelompok kita.